Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube saya ya. Kali ini saya akan berbagi informasi tentang kaitannya dengan penerimaan beasiswa S2 di Universitas Pertahanan. Ini banyak banget yang nanya-nanya ke saya di video sebelumnya ya tentang tips lolos seleksi beasiswa S2 Unhan ataupun yang video tips lolos seleksi wawancara beasiswa S2 Unhan, ataupun banyak juga yang DM ataupun WhatsApp yang nemu IG saya, mungkin di situ juga bakal ngeling ke nomor WhatsApp saya. Nah, banyak banget yang muncul pertanyaannya. Oke, bantu klik subscribe, like, dan share ya, biar saya makin bersemangat bikin videonya. Oh iya, selamat ya buat kalian yang sudah lolos sampai dengan tahap akhir untuk beasiswa S2 di Universitas Pertahanan, apapun program studinya ya. Kalau saya sendiri di manajemen bencana. Nanti kalau yang khusus manajemen bencana boleh ya, kalau misalnya mau ngobrol lebih lanjut bisa hubungi di IG saya, DM, nanti kita bisa chat ataupun nanti bisa berlanjut minta nomor WhatsApp saya, kita diskusi tentang banyak hal. Oke. Kalau yang prodi lain bulan saya kurang tahu detail, jadi mohon maaf, nanti mungkin kalian bisa hubungi senior kalian ya. Oh iya, saya sedikit review untuk seleksi S2 di Universitas Pertahanan. Itu ada beberapa tahap, sambil saya lihat catatan ya biar nggak ada yang kelewat. Jadi pertama adalah pendaftaran secara online, terus berikutnya di situ seleksi administrasi ya. Jadi kita itu tidak mengirimkan via pos, tapi via online semua, berkas-berkas juga dilampirkan. Dan berikutnya termasuk ijazah dan lain-lain ya. Itu berikutnya nanti ada seleksi tes TPA dan TOEFL. Nah, itu nanti ada prosesnya juga. Kalau misalnya kalian masuk di list yang seleksi administrasinya lolos, kalian nanti akan ikut tes TPA. Waktu angkatan saya tahun 2020 itu gabung, cuma beda waktu aja ya. Jadi TPA dulu, baru berikutnya TOEFL. Nah, itu dalam 1 hari, itu via online juga, kebetulan memang masa pandemi. Jadi yang tahun 2021 ini juga online juga ya. Kalau tahun-tahun sebelumnya memang datang langsung ke Sentul. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kalau yang jauh-jauh di luar Jawa mungkin akan lebih hemat karena nggak perlu datang jauh-jauh ke Sentul di Bogor. Dan kalau secara online nggak enaknya tergantung jaringan. Cuma memang pas di angkatan saya memang lumayan baik banget sih panitianya. Jadi kalau ada kendala kita langsung komunikasi. Mereka ada apa istilahnya kayak call center. Jadi istilahnya ada salah satu nomor yang mana bisa dihubungi untuk menampung segala keluhan atau pertanyaan-pertanyaan kita, dan mereka welcome banget, membantu banget. Oke, itu yang saya rasakan dan teman-teman lain rasakan. Terus berikutnya setelah lolos seleksi tes TPA dan TOEFL, berikutnya adalah tes psikologi ya, atau psikotes ya. Nah, itu juga secara online juga di angkatan saya, karena kebetulan memang masih pandemi, jadi semuanya serba online. Terus berikutnya setelah tes psikologi lulus, nah itu berikutnya wawancara. Nah, di wawancara itu juga ada masih ada seleksi ya, jadi masih ada yang nggak lolos. Jadi pokoknya persiapkan yang terbaik semuanya, dan pastikan kalian juga sudah mengetahui program studi yang akan kalian ambil. Jadi lebih ke, kalau misalnya di tes CPNS itu kayak tes substansi ya. Jadi udah mengenal, kalau udah mengenal
lebih ini ya, lebih enak pas wawancara. Oke, detailnya tes wawancara videonya sudah pernah saya share juga ya, jadi ditonton juga sampai selesai. Insya Allah lumayan membantu kalau misalnya memang ini ya, kalian juga tahun ini belum lolos. Sekali lagi saya ucapkan buat yang sudah lolos ya sampai tahap ini. Dan yang terakhir adalah saat wawancara itu berkas-berkas semua dibawa, termasuk hasil tes kesehatan di rumah sakit pemerintah. Nah, setelah tes wawancara lolos, nanti ada tes kesehatan dari mereka. Jadi selain selain kita sudah tes di rumah sakit pemerintah, mereka juga mengadakan tes kesehatan sendiri. Nah, waktu saya itu di tes kesehatannya itu di Lakespra, Jalan MT Haryono. Lakespra yaitu lembaga kesehatan penerbangan ruang angkasa milik TNI Angkatan Udara, itu di Jalan MT Haryono. Jadi waktu itu kita kumpul bersama di kampus Sentul, terus berikutnya ada pengarahan dan kita berangkat bersama-sama dengan menggunakan busnya Universitas Pertahanan. Jadi rombongan berangkat bareng, pulangnya juga bareng-bareng. Jadi nanti di sana biasanya per prodi nanti dibagi-bagi, nanti prodi apa misalnya MB atau manajemen bencana dengan Bapak siapa. Nah, itu kita ikuti beliau. Itu prosesnya pokoknya medical check up ya, lengkap ya, mulai dari tes urin, tes darah, terus berikutnya ronsen, pokoknya detail banget deh semuanya. Terus kita dapat makan siang juga di sana, terus pulangnya bareng-bareng ke Sentul. Nah, pas kegiatan tersebut nanti dilanjutkan dengan Diksar Bela Negara atau pendidikan dasar bela negara, itu kurang lebih 2 minggu ya. Nah, itu banyak juga yang nanya ke saya tentang Diksar Bela Negara itu seperti apa dan bagaimana. Jadi Diksar Bela Negara itu sebenarnya ini ya wajib bagi kita ya untuk masyarakat Indonesia. Cuma memang belum semua instansi mewajibkan atau mungkin lebih baru mensosialisasikan, cuma untuk lebih ke Diksarnya belum semua instansi. Nah, ini salah satunya Kementerian Pertahanan dan khususnya Universitas Pertahanan memberlakukan Diksar Bela Negara. Ini juga untuk kita sendiri dan untuk negara kita. Nah, untuk Diksar pas angkatan saya itu di Rumpin, Kabupaten Bogor, tempatnya tuh jauh banget dari kota. Dan yang jelas sih berangkatnya dengan ini ya, naik busnya Universitas Pertahanan. Nanti barang bawaan itu biasanya dikasih tahu apa saja yang perlu dibawa dan apa saja yang kira-kira tidak perlu dibawa. Nah, itu perlengkapan itu nanti kita ada fasilitas ya, baju-baju. Nanti saya tunjukin juga baju-bajunya yang fasilitas dari sana ya, dikasih ya, seragam lah ya, istilahnya seragam. Oke, jadi yang dari luar Jawa tenang saja, pas dari antara tes kesehatan dengan Diksar itu bisa menginap di barak. Kalau yang deket-deket ya, kalau memang nggak ada kegiatan lain, biasanya sorenya bisa pulang, nanti pagi-pagi banget bisa langsung datang ke barak lagi. Nah, itu untuk Diksarnya sendiri itu selama 2 minggu full, dan di situ banyak digembleng oleh para mentor, para pelatih tentang banyak hal ya. Jadi tentang baris berbaris, tentang kesiapsiagaan dan banyak hal, pokoknya kedisiplinan, mulai dari bangun tidur, makan, kegiatan, dan semuanya diatur. Nanti kalian dibagi per peleton ya, jadi nanti dalam peleton itu nanti campur dari berbagai prodi. Untuk istirahatnya sendiri di barak yang berbeda ya, yang pria di barak pria, yang wanita di barak wanita, jadi nggak campur. Jadi tenang saja,
Oke, itu tadi terkait Dikstar Bela Negara ya. Jadi intinya kita diajarkan tentang nasionalisme. Terus berikutnya, kalau pas tahun lalu itu memang berdepatan dengan setelah 2 minggu itu 17 Agustus ya. Jadi ada upacara juga kemerdekaan, dilanjutkan setelah itu pulang ke rumah masing-masing sampai perkuliahan. Waktu itu untuk angkatan 2020, jadi seminggu pertama itu tatap muka. Jadi istilahnya kayak biar saling mengenal dengan dosen juga ya. Jadi seminggu di Salemba, karena memang untuk yang gedung di Sentul yang biasa digunakan S2 itu saat ini digunakan S1, gedung S1-nya masih dalam proses. Jadi untuk yang S2 angkatan kami di Salemba seminggu pertama, berikutnya setelah itu full online sampai saat ini. Berikutnya yaitu fasilitas ya. Jadi fasilitas itu karena online, jadi kita tidak dapat fasilitas penginapan dan makan. Jadi untuk fasilitasnya uang saku bulanan sebesar 1 juta dipotong pajak untuk yang ASN ya, PNS dan TNI, atau mungkin kalau misalnya ada Polri juga masuk ya. Nah itu ada potongan 15%. Kalau yang bukan PNS, TNI ataupun Polri itu full ya 1 juta, terus ditambah dengan uang pulsa 150.000 per bulan. Kalau misalnya yang uang saku itu rutin ya, per bulan dibayarkan di bulan berikutnya di awal bulan. Kalau untuk uang pulsa biasanya dirapel per berapa bulan. Jadi nanti untuk pembayaran melalui rekening BRI, jadi nanti difasilitasi kalau pas yang angkatan 2020 difasilitasi pas yang kelas tatap muka seminggu pertama, yaitu difasilitasi untuk membuka rekening. Jadi orang BRI-nya ke ruangan kita. Walaupun misalnya kalian sudah punya akun rekening BRI dan mau menggunakan yang lama, itu juga tidak masalah. Yang penting nanti di list dan dilaporkan ke staf prodi. Oke, terus berikutnya fasilitas berikutnya yaitu untuk seragam ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal, kita juga dapat seragam. Seragamnya itu ada 4 macam, yaitu PDL Bela Negara. Kalau yang sipil itu loreng berwarna biru, nanti saya tunjukkan. Dan untuk yang TNI berwarna hijau ya, loreng hijau, plus sepatunya. Terus berikutnya plus kaos dalamnya, jadi kaosnya lebih tipis. Nah itu biasanya dipakai untuk kegiatan di luar. Nah, ini seragam PDL Bela Negara untuk yang sipil, warnanya loreng biru, dan untuk yang militer hijau. Terus berikutnya ada juga pakaian menwa, jadi warna hijau tua, dan ada topinya juga. Kalau yang berjilbab biasanya jilbabnya hitam. Kalau jilbab masing-masing nanti bisa disesuaikan. Nah itu juga biasanya untuk kegiatan-kegiatan khusus juga. Ini contoh seragam PDL Menwa warna hijau tua. Untuk sepatunya seragam juga ya, warna hitam. Selain itu ada juga baju PDH. Nah itu warnanya hijau apa ya, agak kemudaan, agak kecoklatan gitu ya. Jadi kayak warna baju ASN untuk yang biasa di daerah. Nah itu warnanya mirip seperti itu. Oke, yaitu seragam olahraga. Jadi nanti dapat seragam olahraga juga, mulai dari kaosnya lengan pendek. Terus berikutnya ada celana training, dan nanti ada jaket trainingnya juga plus sepatunya. Jadi seragam. Kalau misalnya yang berjilbab nanti karena kaosnya pendek, paling nanti tinggal menggunakan manset ya. Itu
Nah, ini contoh kaos olahraganya ya, yang warna merah, ada garis hitamnya. Terus berikutnya, karena kita online ya, jadi memang jarang digunakan juga. Paling kalau misalnya kayak PDL Bela Negara, sesekali digunakan saat ada kegiatan ke kampus. Itu pun juga untuk yang khusus area Jabodetabek. Seragam hitam putih kita punya sendiri ya. Jadi atasan putih, lengan panjang. Itu biasanya kalau yang angkatan saya digunakan hari Senin dan Selasa. Di bawahnya hitam. Terus berikutnya dasi, oh ya, dasinya dikasih dari sana satu ya, dasi warna merah. Ini seragam hitam putihnya plus dasi merah. Ini kebetulan beberapa sebagian menggunakan jas alma mater. Terus berikutnya untuk hari Rabu dan Kamis menggunakan pakaian kemeja polos bebas, tetap berdasi, dan hari Jumat menggunakan batik. Ini contoh seragam di hari Kamis. Beberapa ada yang menggunakan hitam putih juga ya, jadi nggak masalah karena memang bebas. Jadi putih pun nggak masalah sama hitam. Nah, untuk yang PDL Bela Negara digunakan di hari Senin dan Selasa di minggu ketiga. Kita juga dapat sepatu pantofel juga ya. Cuma ukurannya biasanya karena ini kali ya pengadaan besar, jadi biasanya ada yang ukurannya tidak sesuai, nanti biasanya dikoordinir sih untuk ditukar. Kuliah tahun 2020 sih full online ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi cuma seminggu pertama saja bersifat offline, selebihnya online. Kami menggunakan aplikasi Zoom. Dan kalau di Prodi Manajemen Bencana sendiri ada kegiatan yang ke kampus sih, contohnya pas hari penjagaan bencana. Nah, itu kami ke kampus, jadi mulai dari persiapan gladi sampai pas hari H. Oh iya, untuk fasilitas lain ada ini ya, apa namanya, untuk penelitian tesis kita ada bantuan dana, jadi kurang lebih 4 jutaan ya, kurang lebih. Jadi itu nanti bisa diambil sesuai dengan ketentuan. Kalau misalnya pas angkatan saya itu 2 tahap, jadi setelah selesai proposal dan kita mau penelitian itu diajukan atau kita mengajukan, dan nanti diberikan 50% dan 50% selanjutnya setelah selesai. Terus berikutnya untuk ini ya, untuk KKLN dan KKDN, yaitu kuliah kerja lapangan dalam negeri dan luar negeri, karena memang kami kondisi pandemi saat angkatan kami memang secara online, jadi harusnya pas Prodi MB itu ke Aceh, jadi kami nggak ke Aceh, jadi via daring juga mengundang narasumber dari Aceh. Dan untuk yang keluar negeri harusnya kami ke Jepang juga memang dilakukan secara online juga, jadi kami memanggil para expert dari Jepang juga. Itu saja, dan penting sekali untuk kalian juga menyiapkan tulisan ilmiah baik yang nasional maupun internasional. Semangat ya. Kalau misalnya masih banyak pertanyaan bisa tinggalkan komen di bawah. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.